Annyeonghaseyo. Kembali bersama Opa, tampan dan pemberani ini di Kuku Dongeng Channel. Apa kabar kalian para pecinta film tapi tidak berlangganan akun Netflix? Oke, Opa Kuku akan bantu kalian yang pingin PDKT-an ngobrolin film Netflix walaupun gak punya Netflix. Kali ini Opa membahas film pahlawan wanita selain Wonder Woman. Bukan film Marvel, DC atau film-film superhero fiksi khayalan kalian. Opa Kuku akan mereview film action trailer Korea. Film ini berjudul Ballerina yang dirilis pada tahun 2023 oleh Netflix. Menceritakan seorang gadis yang ingin balaskan dendam kepada pria brengsek. Kang, rekamnya pakai bahan anji. Daripada emosi, sudahi saja basa-basi. Let's start the popcorn party. Pada awal film, terlihat 4 pria masuk ke dalam sebuah minimarket. Kedatangan mereka ternyata untuk merampok beberapa barang dan uang dari mesin kasir. Dengan kebetulan, datang seorang gadis juga di sana yang hendak membayar dan meminta uang kembalian. Karena melihat isi mesin kasir sudah kosong, mengindikasikan uang kasir tersebut sudah diambil oleh si perampok. Gadis itu pun mengambil kembaliannya dari tas salah satu pria perampok tersebut. Teman pria perampok tersebut lalu mengacungkan pisau. Namun gadis itu ternyata bukan gadis biasa. Ternyata gadis itu mampu mengalahkan keempat pria tersebut. Adegan kemudian berpindah ke seorang gadis menari balet yang terlihat pucat. Di waktu yang sama, kita kini diperkenalkan dengan Mbak Jago yang di awal tadi bernama Jang Ok-ju. Ia terbangun karena sahabatnya menelpon. Mereka yang sudah lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Malam itu, sahabatnya mengajak Ok-ju untuk bertemu di apartemennya. Dengan motor mogenya, Ok-ju segera menuju ke sana. Sebelum itu, Ok-ju menyempatkan diri mampir sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli sedikit cemilan dan minuman. Setelah tiba di apartemen sahabatnya, Ok-ju menekan bel dan memanggil nama sahabatnya itu. Dari sana kita tahu sahabat Ok-ju bernama Min-hee. Namun tidak ada jawaban. Setelah menunggu lama dan penasaran, Ok-ju yang sudah tahu pin apartemen Min-hee memutuskan untuk masuk. Namun saat memasuki apartemen tersebut, ruangan terlihat sepi. Ok-ju sempat melihat ke arah foto mereka berdua dan tersenyum. Di kamar Min-hee, Ok-ju menemukan sebuah kotak dengan pita merah dan membukanya. Di dalamnya terdapat surat dari Min-hee yang berisi pesan terakhir, meminta bantuan Ok-ju untuk balas dendam. Pesan tersebut juga mencantumkan kode nama chef.choi_1004. Dengan kepanikannya, Ok-ju mencari keberadaan Min-hee. Tak lama kemudian, Ju menelpon Min-hee. Tetapi suara nada dering teleponnya terdengar di dalam apartemen. Ju pun menghampiri sumber suara nada dering tersebut yang ternyata berada di toilet. Ok-ju pun terdiam dan menangis melihat sahabatnya Min-hee tewas dengan kondisi seperti itu. Ok-ju sangat sedih kehilangan sahabat satu-satunya. Ok-ju pun teringat kembali ke saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Ok-ju yang sedang akan membeli kue ulang tahun, dan Min-hee yang sedang menjaga toko kue itu bertanya untuk siapa kue itu. Ok-ju pun menjawab bahwa itu untuk dirinya sendiri yang sedang berulang tahun di hari itu. Mendengar itu, Min-hee langsung mengenali Ok-ju dan mengatakan bahwa dirinya bernama Choi Min-hee, yang merupakan teman satu kelas SMP-nya dulu. Mereka dipertemukan kembali di ulang tahun Ok-ju. Saat itu, mereka membicarakan pekerjaan mereka di mana Ok-ju bekerja sebagai pengawal untuk melindungi tamu VIP di sebuah perusahaan. Sedangkan Min-hee adalah seorang penari balet atau ballerina. 발레리나야?
Okju bergegas pulang dan mencari tahu siapa chef.choi_1004 itu di media sosial. Dia menyadari bahwa kode nama itu berhubungan dengan penyebab sahabatnya Min-hee melakukan tindakan bunuh diri. Namun sayangnya, Okju menemukan bahwa akun tersebut hanyalah seorang penjual makanan. Okju mencoba menghubungi dengan alasan memesan makanan, tetapi setelah menunggu 2 menit, orang itu hanya menawarkan menu sushi dengan pembayaran melalui Bitcoin tanpa memberikan petunjuk. Tiba-tiba, Okju dikagetkan oleh suara telepon dari handphone Min-hee dan angkatnya. 여보세요? Terdengar suara seorang pria dan Okju hanya diam mendengarkan. Sementara pria itu tidak menyadari bahwa yang menjawab telepon bukanlah Min-hee, melainkan Okju. Pria tersebut mengancam akan bertemu dengan Min-hee di jembatan malam itu, dan jika Min-hee tidak datang, Min-hee akan menerima konsekuensinya. 가족까지 연다 끊어줄 테니까 잘 생각해라. Okju yang telah lama menunggu di sana dari kejauhan melihat sebuah mobil mendekati 2 pria yang berada di jembatan. Di dalam mobil terlihat seorang pria gondrong memberikan sebuah paket barang kepada kedua pria tersebut. Mereka memeriksanya dan hanya mengambil barang yang ada di dalam paket sushi, lalu membuangnya. Ternyata itu adalah sindikat narkoba yang berkedok menjual makanan. Okju pun mengikuti pria itu menggunakan motor boginya sampai akhirnya mengetahui rumah pria gondrong tersebut. Diketahui pria gondrong ini bernama Choi. Di setiap pagi ia selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga. Choi keluar menggunakan mobil Lamborghini-nya. Okju yang ternyata sudah menunggunya di sana memutuskan untuk masuk ke rumah Choi. Di dalam, Okju memasang penyadap suara dan mulai memeriksa lemari. Dia menemukan banyak barang aneh di dalamnya. Ternyata Choi adalah seorang predator maniak yang suka memburu wanita-wanita. Selama penyelidikan, Okju menemukan banyak flash disk dan di salah satunya tertuliskan balerina. Okju pun memeriksanya dan kaget melihat sahabatnya Min-hee yang direkam jadi korban pelecehan seksual dari Choi. Ternyata Min-hee begitu traumatis hingga mengalami halusinasi melihat Choi di kursi penonton yang membuatnya terjatuh saat melakukan pentas sebagai penari balet. Okju merasa sangat bersalah karena tidak berada di samping sahabatnya ketika Min-hee mengalami penderitaan tersebut. Malam itu, Okju mendengarkan percakapan Choi yang merencanakan untuk mencari mangsa baru di klub malam bernama Heaven. Keesokan malamnya, Okju bermaksud pergi ke klub malam tersebut dengan mengenakan gaun milik mendiang sahabatnya, Min-hee. Setelah tiba di klub malam, Okju terus memantau Choi dari bawah. Namun saat menoleh, Choi tiba-tiba menghilang. Memaksa Okju untuk naik ke lantai atas dalam upaya mencarinya. Tak lama setelah itu, Choi menyapanya. Choi yang mengira Okju adalah Min-hee tidak menyadari bahwa sebenarnya itu bukanlah Min-hee. Tanpa curiga, Choi menjanjikan minuman untuk Okju dan mengajaknya ke suatu tempat untuk melaksanakan rencananya. Okju yang telah mengetahui tujuan sebenarnya Choi dengan sengaja berpura-pura tertarik untuk memancing Choi. Setelah sampai di tempat tujuan, ternyata Choi mengajak Okju ke sebuah hotel. Setelah berada di dalam kamar, Choi memberikan minuman kepada Okju, yang ternyata minuman tersebut telah dicampur dengan obat. Choi kemudian menyiapkan segala peralatannya dan saat hendak membuka pakaian Okju, ia menemukan bahwa Okju sudah tertidur. Choi memutuskan untuk merekam semua adegan tersebut, namun ketika Choi hendak membuka pakaian Okju, terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Saat Okju terpojokkan oleh teman Choi yang hampir saja berhasil membunuh Okju, tiba-tiba datang seorang gadis yang beruntungnya berhasil membantu Okju.
Gadis itu juga menjadi korban mereka. Akibat peristiwa itu, Choi mengalami luka robek di bagian mulutnya. Bos Choi, sebut saja Asep, yang datang untuk mengunjungi Choi, memperingatkannya untuk segera menangkap gadis yang kabur bersama Ok-ju. Jika dalam waktu 3 hari mereka tidak berhasil menangkap keduanya, Choi akan menerima akibatnya. Di sisi lain, gadis yang kabur bersama Ok-ju menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melawan karena resiko video mereka akan tersebar jika mereka menentang. Oleh karena itu, mereka tidak berani melaporkan kejadian tersebut. Gadis tersebut berharap Ok-ju dapat membunuh mereka sebagai solusi. Choi yang sudah sembuh menghampiri apotek temannya di mana ia mendapatkan obat bius untuk para target yang ingin dijadikan budak. Setelah itu, Choi meminta bantuan kepada temannya untuk melacak keberadaan mobil Lamborghini yang telah diambil Ok-ju. Dan Choi menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan jika temannya berhasil melacak keberadaan Ok-ju. 내가 지금 장난하는 것 같아요? 아니야? Setelah itu, Ok-ju meminta bantuan kepada seorang rekan yang mungkin memiliki akses ke senjata untuk membantunya mendapatkan peralatan yang diperlukan. Dengan bantuan rekannya tersebut, Ok-ju berhasil mendapatkan senjata yang dibelinya dari sepasang lansia. Oke, Malbon. Pada malam harinya, Ok-ju membersihkan dan memperbaiki semua senjata tersebut, memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan semaksimal mungkin. Kemudian, Ok-ju memberitahu gadis itu bahwa ia akan keluar sebentar untuk membeli sedikit cemilan. Namun, sesampainya di rumah, Ok-ju mendapati bahwa gadis itu telah menghilang. Ok-ju berhasil melarikan diri dan Choi melaporkan ia telah berhasil menangkap gadis yang kabur. 가지가지 하는구만. 여기가 무슨 보육원이야? Namun, 잘 Choi 처리하겠습니다. sengaja menyembunyikan fakta bahwa Ok-ju berhasil melarikan diri karena ia takut bosnya akan mengancam nyawanya jika mengetahui kenyataan tersebut. Sementara itu, gadis yang sebelumnya hilang ternyata diculik oleh Choi dan rekannya. Choi kemudian mencoba menanyakan keberadaan Ok-ju kepada gadis tersebut. Tetapi gadis itu lebih memilih untuk diam, bahkan dengan nyawa sebagai taruhannya. 시작하는 거다. 말이 안 가니까 언제든 오세요. 예, 지금 손님 와가지고 예. Di sisi lain, Ok-ju mendatangi hotel untuk mencari tahu keberadaan Choi. 딱 한 번만 물어볼게. 그 새끼 어딨어? Setelah mendapatkan informasi, Ok-ju bergegas ke sebuah tempat yang diberitahu. Yang ternyata merupakan markas produksi Narkoboy. Dengan santai, Ok-ju memasuki markas tersebut dalam mode Mbak Jagonya. Semua orang di sana terdiam. Ok-ju dengan tegas menyatakan bahwa ia hanya mencari gadis itu dan tidak akan mengusir tempat tersebut jika ada yang memberitahunya. Seketika bos Choi muncul dan menyadari bahwa Ok-ju belum mati, seperti yang diakui oleh Choi sebelumnya. Dengan sombongnya, bos Choi mengajak Ok-ju untuk mengobrol sejenak dan hal itu menunjukkan Ok-ju dengan tegas menolak basa-basi tersebut karena tujuannya hanya satu, mencari keberadaan gadis yang dicarinya. Ok-ju pun kembali menarik pelatuk senjatanya, namun pistol tersebut ternyata rusak, sehingga memberi kesempatan penyerangan bagi para geng sindikat narkoboy itu. Perang sengit solo versus squad dan satu persatu dari mereka ternyata berhasil dikalahkan oleh Ok-ju. Ok-ju pun berpapasan dengan rekan Choi. Sangat disayangkan ketika Ok-ju berhasil menemukan gadis yang dicarinya, ia menemukan bahwa gadis itu tergeletak tewas. Ok-ju merasa sangat sedih kehilangan satu temannya lagi. Saat Ok-ju berusaha menembak rekannya, tiba-tiba Choi muncul dan menimba Ok-ju. Saat rekannya Choi membacot menagih uang yang dijanjikan oleh Choi, rekannya pun ditembak oleh Choi. Hal
itu memberi kesempatan Okju untuk bersembunyi. Ketika Choi hendak menembak Okju, gadis tersebut ternyata belum tewas dan mencoba menembak Choi. Namun tembakan itu meleset. Choi yang kesal pun mencoba untuk menembak gadis itu. Namun Okju dengan cepat menanggapi dan menembak Choi. Setelah itu, Okju dan gadis itu membawa Choi ke pinggir pantai dan mengeluarkan senjatanya. Choi ketakutan dan memohon maaf. Okju pun akhirnya mengakui bahwa ia adalah sahabat balerina yang merupakan korbannya. 발레리나. Meskipun Choi mencoba meminta maaf, semuanya pun sia-sia. Layaknya membasmi hama, Choi dibakar hidup-hidup. Di akhir film, Okju terlihat datang ke rumah Choi untuk mengambil semua flash disk dan film pun berakhir. Nah, ini baru Mbak Jago guys. Pesan yang bisa diambil dari setelah menonton film ini, untuk para wanita tetaplah waspada dan jangan mudah percaya dengan seseorang. Oke, singkat saja sekian dari Opa, sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye, see you in another popcorn party.